Selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya Ratri dan Tiffany dari Fairter. Minggu lalu kita udah cerita-cerita juga tentang circular design dalam bisnis Fairter. Terus apa sih itu circular design dan bagaimana kami menerapkan circular design pada bisnis kami. Nah, untuk materi yang hari ini kita akan membahas tentang material ramah lingkungan dan strategi daur ulang yang dimana itu juga masuk dalam bagian dari circular design. Nah, sebelumnya mungkin kalau misalnya yang kemarin belum sempat ikut, saya Ratri dan ini partner saya Tiffany. Kami adalah owner dari Fairter. Jadi Fairter itu toko ramah lingkungan yang berbasis di Yogyakarta, yang dimana kami itu menjual produk-produk ramah lingkungan dari lokal artisan atau produsen lokal gitu yang bisa dibeli dengan wadah sendiri seperti kayak body care, produk kebersihan, ada juga gift dan souvenir dan lain sebagainya yang semua itu ramah lingkungan. Tuh, nah, ramah lingkungan tadi itu nggak cuma dari segi kegunaan produknya aja, tapi juga dari segi bahan atau material seperti yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, apa sih material ramah lingkungan itu? Kalau menurut definisi, material ramah lingkungan itu adalah material yang bersumber dari alam dan tidak mengandung zat-zat yang mengganggu kesehatan, misal batu alam, kayu, bambu, tanah liat. Tapi sebenarnya contoh di luar itu masih lebih luas daripada ini ya, daripada definisi ini. Yang penting material itu kalau misalnya kita gunakan atau kita produksi ataupun nanti ada istilahnya ada limbah dan sebagainya itu tidak mengganggu baik kesehatan maupun lingkungan juga. Dan mostly memang bersumber dari alam atau bahan-bahan yang natural dan bisa terurai di lingkungan. Tuh. Sekarang kita mau lihat contoh material ramah lingkungan yang digunakan oleh brand. Ini sebenarnya masih ada banyak banget selain ini ya, cuma kita rangkum jadi 4 karena yang paling sering ketemu sih kalau kita ini. Yang pertama tuh ada kardus packaging tanpa lem. Jadi ini contohnya tuh kardusnya tuh jadi kayak origami gitu. Jadi nggak ada lemnya, nggak ada selotipnya. Jadi benar-benar bahannya cuma kardusnya doang. Nah, karena nggak pakai lem, jadi itu langsung didaur ulang tuh gampang. Nggak usah lemnya dilepas dulu atau selotipnya dilepas dulu. Jadi bisa langsung dibuka lipetannya, terus ditumpuk bareng sama sampah yang sejenis, yaitu kardus. Nah, kenapa kalau misalnya nggak pakai lem itu lebih ramah lingkungan? Karena semakin packagingnya itu gampang untuk daur ulang, jadi orang semakin semangat untuk daur ulang karena dia nggak perlu repot. Kayak kalau misalnya kita suruh pilih mau daur ulang tinggal ditaruh ditumpuk atau kita harus lepas-lepasin, kan kita pasti pilih yang lebih cepet ya, kayak cepat tinggal dibuka doang kayak origaminya ini gitu. Nah, terus kalau misalnya sampai kita misal mau masukin daur ulang terus masih ada lemnya atau masih ada selotip, itu nanti bisa-bisa kayak si alat mesin daur ulangnya tuh anggap itu benda asing, jadi nggak berhasil di recycle gitu. Jadi malah mungkin bisa kayak nyangkut atau ya kayak keluar gitu karena dianggap bukan kardus gitu sih. Jadi sebenarnya penting banget untuk mikirin packaging kalau emang mau pakai packaging yang ramah lingkungan itu gimana caranya supaya customer tuh dimudahkan dalam recycle gitu. Salah tidak pakai lem. Terus yang selanjutnya ada juga yang pakai tinta dari kedelai atau soy ink. Jadi kalau misalnya tinta itu kan ada yang dari petroleum, ada yang dari kedelai. Nah, kalau misalnya kita pakai kedelai, itu kan bisa dipakai terus ya, kayak sumber daya alam yang ada terus gitu loh, jadi nggak akan habis, jadi lebih ramah lingkungan juga dengan kita pakai soy ink. Dan sebenarnya tintanya tuh warnanya juga sama sesuai dengan yang di komputer, yang keluar juga sama warnanya, jadi nggak mengurangi kualitas atau kayak ekspektasi brand tuh pokoknya warna yang ini tuh tetap bakalan sama persis, cuma versi lebih ramah lingkungannya. Jadi sekarang tuh ternyata sampai tinta itu dipikirin karena tinta kan juga pasti dipakai banyak ya, karena kan nggak mungkin cuma sekali ngeprint doang, pasti kan beribu atau berjuta-juta produk yang butuh di print. Nah, jadi makanya ternyata kalau misalnya kita mau cari alternatif
tinta itu ada juga namanya soy ink ini. Karena kalau misalnya petroleum base kan sebenarnya itu juga kayak kita pakai bensin kan pasti bakal habis kan suatu hari nanti. Jadi kayak lebih ramah lingkungan kalau kita ganti pakai soy ink. Kemudian kalau misalnya tadi kan dari segi packaging, kalau misalnya sekarang tuh ada juga sustainable fashion. Itu banyak banget sih brand yang sekarang fashionnya tuh bukan yang kayak harga murah tapi cepat rusak gitu, enggak. Kita sekarang tuh ada sustainable fashion yang pertama dia tuh biasanya memberdayakan ibu-ibu, terus menggunakan pewarna yang ramah lingkungan dan kainnya juga bisa bisa diulang sih, bisa terurai juga. Nah, contohnya ada di gambar ini. Jadi yang bagian dua-duanya di atas bawah itu menggunakan jenis kain yang bukan polyester. Jadi kayaknya itu tuh katun. Nah, kalau katun kan dia dari kapas ya. Jadi dia bisa terurai dengan mudah. Kalau misalnya polyester tuh nggak bisa didaur ulang karena ya kan dia ada plastiknya kan. Terus warna kainnya juga natural. Contohnya ada secang, ada indigo vera. Sebenarnya masih ada macam-macam lagi ya, bisa pakai kunyit gitu. Jadi pewarna tuh juga kalau misalnya teman-teman tahu kalau pabrik tekstil itu limbahnya kalau misalnya keluar ke sungai, ke laut itu ya udah pasti kalau enggak yang pakai natural ya itu kayak airnya jadi hitam, terus kayak ada busa-busa gitu, terus mencemari dan udah pasti ikan-ikan tuh pada nggak bisa hidup di situ gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mengubah kain yang kita pakai itu pakai pewarna yang natural, terus apalagi jenis kainnya juga yang katun, itu pasti akan lebih ramah lingkungan daripada yang polyester pakai pewarna sintetis gitu sih. Dan kalau misalnya mau cari itu udah gampang kok dicari, nggak harus kayak ke desa mana gitu, nggak, karena sekarang udah banyak juga kayak Sukacita gitu ya, brand-brandnya macam-macam. Dan biasanya motif-motifnya juga motif yang nggak kayak jadul-jadul gitu kok, tetap fashionable gitu. Terus yang keempat juga ada dari dunia skincare, itu menggunakan bahan natural di dalam produk. Contohnya ada yang pakai tanaman asli Indonesia untuk skincare. Kalau di sini tuh contohnya pakai namanya buah merah itu dari Papua, terus pakai tebu sama manggis sama jambu. Jadi semakin kita pakai produk natural, apalagi yang ada di dalam negeri itu mengurangi karbon emisi yang harus dikeluarkan ketika mengirim produk dari luar negeri ke dalam negeri gitu. Jadi kalau misalnya kita di dalam negeri itu kita tuh juga punya loh tanaman misal yang antioksidannya tuh tinggi banget untuk kulit, atau kayak ternyata bisa menjadi eksfoliasi natural gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai udah natural, tambah-tambah dia tuh di dalam negeri. Jadi semakin sustainable karena bahannya tuh bisa terurai, terus juga kan tadi menurut definisi juga harus bagus untuk kesehatan. Itu juga tercukupi sama si pengiriman shippingnya tuh nggak begitu banyak di pengiriman. Jadi karbon emisinya tuh lebih sedikit. Itu contoh-contoh material ramah lingkungan yang digunakan oleh brand-brand sustainable. Nanti kalau teman-teman mungkin tahu brand lain yang punya material ramah lingkungan, bisa banget nanti sharing di akhir sesi. Lanjut. Juga kalau yang kayak menggunakan bahan natural dalam produk tuh sekarang lagi hype banget tuh parfum ya. Kan biasanya kan parfum itu misalnya kita kayak tahu nih notes parfum apa itu kan kebanyakan bukan pakai tanaman atau bunga asli Indonesia. Nah, tapi sekarang tuh lagi digalakan juga banyak brand-brand parfum tuh yang mulai melirik tanaman endemik atau kayak bunga-bunga yang asli di Indonesia yang bisa dikembangkan menjadi parfum. Jadi sebenarnya material ramah lingkungan itu tuh cakupannya banyak banget ya, yang tadi ada kayak dari segi packagingnya, dari segi bahkan sampai ke tinta-tintanya, atau dari segi bahan pembuatan materialnya kayak misalnya kainnya atau pewarnanya, tapi juga dari yang tadi kayak kata Kak Tiffany juga dari melihat dari emisinya gitu. Misalnya kalau misalnya kita terus-terusan pakai, mungkin itu materialnya nggak harmful ya bagi lingkungan, mungkin nggak bahaya bagi lingkungan, tapi kalau kita ngambilnya kejauhan itu juga termasuk juga jadi kurang ramah lingkungan gitu si material ini. Jadi baik untuk kita
material ramah lingkungan itu nggak cuma hanya dari si materialnya aja, tapi juga memikirkan dari mana sih kita tuh dapat si material itu gitu. Next. Nah, kalau tadi kan yang digunakan di brand-brand pada umumnya ya di Indonesia itu sekarang udah banyak banget sih brand-brand yang mengusung konsep atau menggunakan material ramah lingkungan. Nah, gimana sih kalau di Verter, aku dan Tiffany itu juga mengamalkan menggunakan material ramah lingkungan dalam produk yang kita jual di Verter. Nggak cuma produk aja sih, tapi dalam hal-hal yang kita lakukan sehari-hari di Verter. Kayak misalnya yang nomor satu itu produk body care, cleansing product, itu kan ada residunya. Jadi misalnya kayak produk sabun, sampo, itu kan ada sampah yang kita nggak kelihatan nih, atau wastewater, atau sampah yang kebawa ke air waktu kita bilas gitu. Nah, kalau kita nggak menggunakan material yang ramah lingkungan, itu juga bisa mencemari lingkungan, terutama di air gitu. Jadi semua produk body care, cleansing product, atau produk-produk di filter yang punya wastewater atau kayak residu di air itu, kita menggunakan bahan alami yang bisa terurai oleh alam. Contohnya kalau yang di foto ini, kita ada produk sabun cuci piring itu yang dari biji lerak, atau kalau bahasa Inggrisnya itu soapnut ya, jadi dia memang biji penghasil sabun. Kalau di Indonesia sih zaman dulu biji itu tuh dipakai untuk mencuci batik atau kain-kain tradisional yang berpewarna alam. Karena kenapa? Selain nggak ramah lingkungan, deterjen-deterjen yang bahannya kimia dan keras itu juga bisa merusak kain. Apalagi kalau zaman dulu kan kain-kainnya tuh malah menggunakan material ramah lingkungan ya, kayak misalnya pewarnanya alami, terus juga handmade gitu kain-kain yang motif-motifnya. Nah, itu tuh malah bagus kalau dicuci pakai material yang ramah lingkungan juga, kayak si sabun lerak ini tadi. Jadi dia itu nggak bikin warnanya pudar, terus kainnya jadi lebih awet. Makanya zaman dulu tuh baju-baju atau kain-kain tuh bisa kayak lama banget ya. Misalnya kita punya kain jari ini dari eyang kita, atau mungkin udah eyang buyut dan lain sebagainya, itu sampai kita masih apa ya, kita udah gede sekarang tuh kain-kainnya masih ada, karena itu tadi ternyata material ramah lingkungan itu juga bisa bikin apa ya istilahnya produk yang kualitasnya tuh lebih bagus daripada material-material yang kurang ramah lingkungan gitu. Terus yang kedua, nggak cuma dari produk, tapi kita juga memperhatikan masalah packaging. Kayak yang tadi mungkin ada contohnya brand skincare Tavi itu packagingnya tanpa lem ya, jadi dia langsung kardus bentuk origami gitu. Nah, kalau di Verter, kita karena packagingnya kita nggak ada custom atau gimana, kita biasanya itu menggunakan kardus-kardus bekas atau kardus-kardus nggak kepake yang dikumpulkan sama customer-customer Verter. Jadi kita kayak ngajak, ayo reuse bareng-bareng nih kardus-kardus kalian di rumah itu kita masih bisa manfaatin untuk kardus pengiriman. Nah, selain kita pakai kardus reuse, kita juga mengurangi penggunaan selotip plastik, karena selotip plastik pada kardus ini juga kasusnya kayak lem pada packaging tadi itu. Jadi kalau misalnya kita punya kardus nih, ada selotip plastik yang susah dicopot, nah itu nanti bakal kesusahan nih waktu proses daur ulangnya, karena kan itu beda material ya. Dan yang kayak tadi Tifa udah jelasin, kalau ada sesuatu yang kayak lem atau selotip plastik masuk ke dalam mesin daur ulang dari kardus atau kertas atau yang lainnya, itu bisa membuat kayak mesinnya itu jadi lengket atau nyangkut dan mempersulit proses daur ulang. Nah, di sini kita pakai yang namanya gum tape atau selotip plastik. Selotip kertas. Jadi dia itu biasanya kayak perangko zaman dulu gitu. Kalau misalnya dikasih air, dia ada perekatnya, tapi dia udah menyatu sama si kertasnya itu, dan juga jadinya menyatu sama kardusnya, karena kayak jadi dia bahannya jadi sama gitu kan, kardus dan si selotip kertas ini. Sehingga kalau misalnya mau didaur ulang atau dipilah sampahnya, ya udah mereka ya udah jadi satu aja gitu, nggak perlu susah-susah untuk ngeletekin lagi atau nyopotin lagi, atau bahkan sampai merusak mesin daur ulangnya, itu nggak bakal terjadi dengan produk ini. Nah, sebenarnya ini produk gum tape ini tuh udah cukup lama sih ada dan masuk ke Indonesia, cuman mungkin penggunaannya itu belum semasif selotip plastik yang mungkin kita pakai di pasaran, karena memang dia ini cuma bisa nempel di material yang ramah lingkungan juga, kayak misalnya kardus atau kertas atau karton gitu. Jadi mungkin penggunaannya itu masih terbatas gitu. Kalau misalnya teman-teman mau coba nih beralih, misalnya teman-teman punya bisnis terus pengen coba beralih ke packaging ramah lingkungan, kita saranin banget sih pakai gum tape ini, karena
dia juga yang kuat gitu loh nempelnya, jadi nggak terus lebih jelek atau lebih susah dari selotik plastik tuh enggak, malah apa ya, dia lebih rekat dan lebih aman untuk paket gitu sih. Terus selain packaging pesanan, ada juga packaging untuk gift dan souvenir yang dijual di Fair. Jadi tadi itu kita juga selain memakai material ramah lingkungan, kita juga mengambil dari sekitar atau yang paling dekat gitu. Jadi kita kerjasama sama pengrajin di Jogja juga dibantu untuk bikin packaging-packaging yang dari anyaman, kayak misalnya anyaman rotan, besek, bambu, atau kotak kayu untuk wadah gift atau souvenir atau hampers gitu. Nah, sekarang kan banyak juga ya sebenarnya tuh sektor kayak gift shop itu tuh banyak banget waste-nya, kayak misalnya entah wrapping-nya lah, terus juga sekarang tuh banyak banget kertas kado yang pakai plastik kayak kertas cellophane dan lain sebagainya. Jadi dan itu kan sebenarnya hanya untuk pemanis ya, kayak sebenarnya bukan fungsi utama dari si produk itu kan, hanya untuk pembungkus. Nah, sayang banget kan kalau pembungkus itu tuh malah jadi bikin sampah nih. Padahal mungkin produknya tuh udah ramah lingkungan. Jadi kita gimana ya caranya biar tetap cantik, tetap ada boxnya tapi yang ramah lingkungan. Itu kita pakai packaging dari kerajinan anyaman gitu. Terus selain itu ada juga segala penggunaan kertas recycle itu kita pakai kertas daur ulang seperti untuk kartu ucapan, kartu nama, dan mungkin kalau ngeprint tutorial untuk workshop dan lainnya itu kita pakai kertas daur ulang gitu. Ini juga kertas daur ulangnya dibikin sama teman kita yang juga punya bisnis, dia pengrajin kertas daur ulang gitu ya. Jadi semuanya tuh lokal, terus juga membantu mengurangi sampah yang ada di sekitar. Jadi kertas daur ulang itu biasanya dari sampah-sampah kertas yang udah nggak kepake, kayak mungkin kertas print-printan di kantor, terus kertas bungkus bekas apa dan lain sebagainya yang dihancurkan lagi dan dibuat menjadi kertas yang baru supaya bisa dipakai kembali. Terus selain itu ada juga kita beberapa produk yang menggunakan material daur ulang kayak seperti ada namanya beeswax wrap, jadi dia itu pengganti cling wrap atau pengganti plastik pembungkus makanan yang materialnya itu dari kain yang dilapisi lilin lebah, jadi supaya kayak bisa dipakai berkali-kali gitu. Dan kalau misalnya lilin atau lapisan yang anti basahnya itu udah habis, bisa di-apply lagi, bisa di-repair lagi gitu. Jadi membantu mengurangi penggunaan plastik wrap. Terus ada juga sikat gigi dari gagang bambu, karena kan sikat gigi kan kita rutin banget ya ganti, kayak at least 3 bulan sekali itu ganti sikat gigi, dan sikat gigi yang di pasaran itu kan pakai gagang plastik. Nah, di sini kita ada alternatif yaitu menggunakan gagang bambu supaya waktu kita harus ganti sikat gigi itu bisa terurai, jadi tidak menghasilkan sampah plastik keras gitu. Terus ada juga spons dari tanaman gabas, ini pengganti spons cuci piring, pengganti spons mandi juga bisa, jadi dia itu benar-benar 100% dari tanaman gabas. Jadi tanaman gabas itu kan kayak panjang gitu ya, kayak timun. Nah, nanti kalau dia kering, bagian dalamnya itu kayak gini, kayak yang ada di PPT ini. Jadi kayak dia itu serat-serat gitu yang bouncy juga, jadi kayak dia tuh bisa pengganti spons yang bisa membersihkan juga karena ada serat-seratnya dan nggak kasar. Jadi dia kalau udah kena air tuh jadi lembut gitu. Ini tuh juga sebenarnya dari zaman dulu sih, kayak dari zaman tradisional, kayak yang tadi sabun larak itu udah dipakai sama orang-orang terutama mungkin kayak di Jawa ya atau di Jogja gitu untuk pengganti spons. Karena kan spons cuci piring atau spons mandi kita kan juga rutin ganti ya, kalau misalnya udah kempes udah nggak enak itu kan pasti dibuang. Nah, kalau kita pakai spons lufah ini kalau misalnya udah nggak enak dipakai atau mau dibuang ya kita tinggal kompos aja, jadi benar-benar zero waste, nggak ada sampahnya gitu, bisa terurai di alam. Terus ada juga lap dari linen sebagai pengganti tisu untuk supaya kita mengurangi sampah tisu, dan juga produk-produk dengan packaging kayak misalnya ada minuman, ada makanan di Fair itu menggunakan packaging kaca yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali, dan masih banyak lagi. Jadi itu sih beberapa contoh penerapan materi lingkungan di toko Fair. Nah, terus sebenarnya ada nggak sih tantangan menggunakan material ramah lingkungan? Udah pasti ada ya, karena kan kalau misalnya yang kayak pabrikan itu kan udah jelas kayak udah ada standarnya, terus kayak bakalan gitu terus selamanya, kayak misal musim hujan, musim kemarau itu tetap bakalan gitu terus. Nah, kalau misalnya material ramah lingkungan itu sebenarnya tantangannya di tempat ini, jadi penyimpanan, biaya, keawetan, sama fluktuatif.
Nah, penyimpanan harus kering, antara terkena atau tidak matahari sama tidak lembab. Jadi beda produk tuh beda treatment menyimpannya. Jadi kalau misalnya contoh sabun batang buat mandi itu harus kering. Kalau bisa kena matahari supaya nggak lembab. Terus kayak nggak ada sirkulasi. Cotton bud bambu itu malah harus yang kedap udara supaya dia nggak lembab. Maksudnya kalau misalnya nggak kayak sampo tuh ada yang harus di kulkas, ada yang di suhu biasa aja bisa gitu sih. Jadi kalau ada trial and error juga cara nyimpennya terus kayak 3 tahun, ternyata cuma 6 bulan gitu sih buat penyimpanan. Emang nggak bisa selama kalau yang pakai pengawet bereaksi gitu kayak keluar gas atau kayak ada jamur gitu. Terus yang kedua ada biaya produksi yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau misalnya itu sejalan dengan kualitas yang lebih tinggi juga. Jadi sebenarnya kita membeli kualitas juga supaya itu nggak yang minus banget. Cuma kita namanya fair trade. Jadi kalau misalnya kita pakai produk yang di kadang ada kayak kalau misalnya di fast fashion gitu ada anak kecil yang kayak udah kerja padahal dia underage, terus kayak misal dibayarnya sedikit banget, terus misal tempat kerjanya nggak aman, bisa roboh waktu-waktu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya misal harga yang kayak sus jadi biaya produksi itu juga ada fair trade-nya sama karyawan, terus juga sama bahan-bahannya. Kan kalau bahan-bahan natural tuh lebih butuh banyak perawatan ya buat membesarkan si misal pohon atau kayak kita ngambil essential oil itu kan pasti dari tanaman benar-benar tanaman nggak kayak artificial doang, jadi pasti biaya produksinya lebih tinggi. Terus keawetan masa simpan tidak terlalu lama. Sebenarnya ini tuh tantangan yang ada solusinya. Jadi kalau misalnya masa simpan itu kayak apa ya, kalau misalnya kita beli sabun kan sebenarnya ya awet-awet aja ya. Cuma mungkin kalau misalnya udah kita pakai terus dia kayak lebih gampang hilang gitu loh daripada sabunnya pakai pengawet dan artificial. Jadi ya sebenarnya ada triknya juga sih. Misalnya kalau misalnya kalian beli sabun batang yang natural itu dipotong jadi kayak lebih awet karena ada sebelahnya kan, ada sebelahnya nggak kita pakai itu sih. Kemudian fluktuatif, kualitas bisa berubah tergantung musim. Kadang tuh misal kalau yang terakhir-terakhir baru terjadi itu ada minyak kemiri. Jadi minyak kemiri itu kalau misalnya musim hujan sekarang tuh warnanya lebih pekat. Cuma ya sama aja, tetap bahannya sama, cara bikinnya sama, komposisinya sama gitu. Kalau misalnya customer kan mungkin nggak tahu ya kayak kok warnanya beda, yang bisa beli kok warnanya kayak kuning, kok ini tiba-tiba jadi kayak coklat. Nah kan itu kadang menantang juga ya, kayak emang ini kayak takutnya digerabasi atau gimana, kalau itu baru gitu sih. Jadi sebenarnya materi ramah lingkungan tuh ya ada tantangannya juga, tapi kan semua tantangan juga ada solusinya. Jadi habis ini kita mau membahas solusinya. Jadi kalau tadi tuh kita menurut pengalaman, yang pertama adalah riset. Jadi kayak kita baca dulu sebenarnya cara nyimpennya tuh gimana sih, terus kayak ini bahan-bahan tuh kalau misalnya didiemin apakah ada gas-gas keluar atau kayak dia harus dimasukin kulkas gitu. Jadi cari tahu caranya nyimpen, terus kayak karakteristik bahannya gimana, dia tuh butuh kedap udara, butuh ada sirkulasi atau kayak kena matahari atau enggak, di kulkas atau suhu biasa gitu. Kemudian ada yang namanya fresh product. Kalau misalnya kita tahu nih kayaknya sebulan kita bakal ngabisin sampo 10 liter deh. Jadi udah kita nyetok aja 10 liter. Jangan kayak tiba-tiba beli 30 liter terus kayak
di gudang lama kan jadi nggak fresh ya. Jadi kalau misalnya stok itu di sini kita selalu yang masuk cepat keluarnya. Jadi tergantung kita udah tahu kayak kalau produk ini tuh keluarnya lama nih, jadi udah kita nyetaknya dikit-dikit aja kayak seliter dulu. Kalau misalnya udah tinggal dikit baru di stok lagi gitu sih. Jadi supaya produknya itu selalu fresh dan baru. Jadi kayak nggak ada produk yang expired, udah hampir expired terus udah jual gitu enggak. Malahan sering-seringnya kayak ternyata misalnya beli sampo 200 ml itu tinggal 100, jadi kayak gitu sih, kayak lebih ke kita malah kekurangan stok karena kita punya itu fresh terus, nggak sering kekurangan ya, cuma ada kalau misalnya disuruh pilih mending kita nggak nimbun stok gitu sih daripada stoknya jelek karena udah lama di gudang. Kemudian mengedukasi customer tentang fair trade, serba-serbi produk, cara pakai dan simpan dan lain-lain. Karena kalau misalnya produk natural kan mungkin ada yang baru pertama kali coba atau kayak tiba-tiba kok beda sama pas beli pas musim kemarau gitu sih. Jadi yang terpenting juga mengedukasi customer. Kalau misalnya kita pas ngirim udah tahu nih berubah dari yang biasanya, kita nggak usah tunggu ditanya atau kayak tunggu di komplain, kita langsung kok ini sebenarnya nggak apa-apa kok, cuma karena beda musim jadi warnanya beda tapi caranya terus hasilnya tuh sama gitu. Jadi kalau misalnya customer teredukasi tuh mereka kayak ya jadi belajar hal baru juga sih, kayak enggak. Kemudian keterbukaan, berkomunikasi kualitas produk jika berganti musim. Kalau misalnya ini tuh ya karena kita udah kenal juga ya sama supplier, itu tuh selalu kayak memastikan ini kalau misalnya ada yang berubah tuh kita tanya ini kenapa, karena kan misal kalau misalnya lidah buaya kayak aloe vera gitu kan antara musim hujan sama musim kemarau kayak beda ya, kayak lebih kental atau kayak lebih cair, tapi sebenarnya tuh bahannya sama gitu sih. Jadi sebenarnya tantangan-tantangan tadi itu ada solusinya dengan riset, terus juga mengatur stok, terus juga mengedukasi customer, dan yang terakhir terus berkomunikasi dengan produsen. Karena kan kita nggak ngeproduksi sendiri, jadi kayak kita beberapa satu mending kita ya udah diskusi aja sama si supplier kita. Kalau misalnya emang kayak udah nggak bisa dipakai, kayak ternyata kalau musim ini tuh nggak bagus kualitasnya, ya udah kita kayak ya udah libur dulu aja gitu sih. Nah, terus tadi kan udah ngomongin tentang produk-produk yang ada di Fairtrade, terus bahannya seperti apa. Nah, sekarang masuk ke pembahasan tentang produk daur ulang sampah. Karena kan ini kelas desain produk juga ya, siapa tahu nanti kalian ada yang mau memproduksi produk dari material daur ulang gitu. Nah, di sini nanti kita akan jelaskan tentang cara daur ulang, tips daur ulang, dan hasil apa saja sih yang bisa kita dapat dari material daur ulang untuk menjadi produk. Nah, yang pertama, apa sih yang bisa kita lakukan kalau ingin mendaur ulang sampah? Nah, kalau misalnya kita nih atau kalian ingin membuat produk dari hasil daur ulang gitu ya, yang menurut kita pertama kali harus dilakukan adalah belajar memilah sampah dulu. Jadi, pilah sampah itu apa sih? Pilah sampah itu adalah kita di rumah kalau ada sampah itu jangan langsung dibuang ke tempat sampah dan dicampur, itu jangan. Jadi sampah itu dipilah sesuai jenisnya, kayak misalnya ada sampah kertas, sampah kardus, sampah plastik. Plastik itu ada banyak lagi, ada plastik keras seperti kayak tutup botol, terus plastik badan botolnya itu nanti beda lagi juga, atau plastik kantong kresek dan lain-lain gitu. Jadi dengan berlatih memilah sampah, kita itu jadi mengetahui banyak banget ternyata jenis sampah yang ada di sekitar serta karakteristiknya. Jadi itu sih menurut kita kayak good start gitu ya untuk kalian yang mau memproduksi produk dari barang daur ulang. Jadi kita tuh tahu dulu nih apa ya yang bisa kita jadiin produk baru nih, sampah apa aja yang ada di sekitar kita. Karena sampah yang di sekitar kita tuh ada banyak banget. Nggak cuman mungkin plastik aja tuh ada berbagai jenisnya. Kalau misalnya kita nggak belajar dari milah sampah dulu, nanti kayak jadi kurang tahu nih ada sampah apa aja yang ada di sekitar. Gitu. Nah, gimana sih caranya melakukan daur ulang atau pemilahan sampah ini? Yang pertama itu adalah memilah sampah sesuai kategori. Kayak yang tadi aku udah ceritain sedikit, jadi sampah itu kan ada banyak ya kategorinya. Entah ada plastik, kertas, terus kantong plastik, plastik dibedain sendiri. Nah, kita bisa belajar tentang kategori-kategori ini mungkin dari internet atau dari media-media yang men-share tentang pilah sampah. Terus juga bisa belajar dari bank sampah. Jadi cari bank sampah di sekitar kita yang memang
dia itu mengedukasi juga tentang pemilahan sampah. Nah, di sini nanti bisa tahu nih tentang kategori-kategori sampah yang ada. Terus setelah dipilah, nanti bisa dibersihkan juga sampahnya. Jadi kadang kan ada ya sampah yang memang bersih kayak atau mungkin paket, kardus dan sebagainya. Tapi juga ada sampah-sampah yang harus kita cuci dulu sebelum didaur ulang. Kayak mungkin sampah botol, tapi bekas dalam botolnya itu ada minuman manisnya atau apa segala macam, itu bisa dicuci dan dikeringkan dulu agar tidak berbau, berjamur, kotor, dan biasanya sampah kotor itu memang susah untuk didaur ulang. Makanya kayak misalnya sampah kita yang udah tercampur ke TPS itu kan karena di sana kotor ya, jadi nggak bisa digunakan lagi dan didaur ulang. Jadi fungsi memilah sampah ini supaya sampah itu juga bersih sehingga bisa digunakan kembali. Dan yang ketiga adalah merapikan sampah sesuai kategori-kategori yang udah ada tadi. Nah, ini contohnya kalau di Verter itu kita kerjasama sama bank sampah yang namanya Daursik. Jadi dia itu adalah bank sampah di Yogyakarta yang membantu masyarakat yang udah memilah dan nanti didaur ulang oleh mereka gitu. Dan di Daursik ini dia juga nggak cuma untuk apa ya, istilahnya menyetor sampah aja, tapi dia juga kadang ngajarin nih, mengedukasi tentang berbagai jenis sampah, gimana cara milahnya, terutama untuk kita yang masih pemula. Dia sering sharing di sosial medianya atau secara langsung atau seperti yang ada di PowerPoint ini, dia punya yang namanya katalog sampah. Nah, ini kan bisa kita lihat ya, macam-macamnya itu ada banyak banget. Ada kertas-kertas aja dibagi jadi apa itu kayak 6 atau 7 atau 8, terus plastik ada berbagai macam lagi, logam ada berbagai macam, terus elektronik, kaca, dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah kalau misalnya kalian pengen apa ya istilahnya membuat inovasi produk dari daur ulang sampah, kan ketahuan tuh, oh ternyata sampah itu ada banyak banget ya yang bisa aku inovasikan jadi produk. Jadi setelah kita mengidentifikasi sampahnya juga bisa jadi dapat ide, misalnya kayak mau oh bisa juga ya ternyata aku daur ulang sampah logam atau aku daur ulang sampah kaca dan lain sebagainya. Produk apa yang cocok dengan bahan dari sampah plastik misalnya, atau sampah kertas, atau sampah logam, atau sampah kain, dan lain sebagainya. Riset tentang karakteristik masing-masing material sampah dan cara pengolahannya. Jadi di sini dari tadi sampah yang udah kita pilah dan jenis-jenis sampahnya itu, cara pengolahannya itu berbeda-beda. Ini yang di sebelah kanan PowerPoint ini adalah contoh olahan-olahan sampah menjadi produk yang Verter tahu ya. Ada juga sih yang Verter yang ngolah. Jadi macam-macam nih, ada dari teman kita yang ngolah, atau kita udah pernah ngerasain caranya sendiri, atau mungkin dari brand-brand yang kita tahu dari internet. Kayak yang pertama, kita itu pernah kerjasama waktu zaman sama yang namanya Dumas. Jadi kita tuh COVID kan kita sampah selalu pakai masker sekali pakai, yang sekali dikumpulkan dan sama si Dumas ini didaur ulang dengan sistem pirolisis yang akhirnya tuh nanti dia menghasilkan kayak abu gitu ya, abu yang bisa dijadikan berbagai macam produk. Kayak misalnya ada contohnya ini produk meja, terus dia juga bikin batako, terus juga bikin pot dan lain sebagainya. Jadi untuk sampah masker ya kan kita tahu ya, oh ada ya ternyata sampah masker, oh gimana cara ngolahnya, oh ternyata ada sistem pirolisis yang bisa menjadikan sampah masker itu jadi terus nanti jadi produk. Itu yang contoh pertama. Terus ada juga daur ulang sampah tutup botol dengan sistem hot press. Nah, ini yang sekarang lagi banyak banget di Indonesia, tempat atau brand-brand daur ulang sampah yang menggunakan sistem hot press. Jadi sistem itu biasanya sampah-sampah kerasan kayak misalnya tutup botol, terus wadah shampoo yang keras yang ada warna-warninya itu. Nah, itu tuh biasanya bisa pakai sistem hot press. Caranya gimana? Caranya si sampah plastik kerasan ini digiling dulu jadi kayak serpihan-serpihan kecil lalu dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan itu bisa terserah nih mau dicetak jadi apa. Kayak misalnya di foto ini contohnya dicetak jadi tatakan gelas. Ada juga yang dicetak jadi kacamata, ada jadi furniture, ada yang jadi apa ya istilah kayak panel-panel gitu untuk arsitektur. Dan jadi sistem operasi ini lagi banyak banget di lagi kayak populer gitulah karena mengolahnya itu cukup gampang, variatif produknya yang dihasilkan juga cukup banyak, dan tampilannya tuh menarik banget. Jadi membuat nilai plus tersendiri lah untuk produk itu. Dan apalagi kan sampah-sampah kayak tutup botol, terus packaging sampo dan lain-lain
sebagai itu kan gampang banget ya ditemukan di sekitar kita gitu. Terus ada lagi jenis daur ulang sampah kantong plastik dengan teknik fusing. Jadi teknik fusing ini digunakan untuk sampah-sampah yang plastik yang tipis gitu, kayak misalnya kantong plastik dari kayak belanja di supermarket atau belanja baju atau belanja apapun lah yang plastik-plastik tipis gitu, kayak bubble wrap itu juga bisa. Jadi teknik fusing itu adalah teknik memanaskan dua atau lebih lembaran plastik, nanti dia jadi satu gitu. Jadi plastiknya itu menyatu jadi satu dengan teknik fusing ini. Nah, fusing ini tuh nggak seperti yang tadi dua ya, kayak sistem pirolisis atau sistem hot press itu tuh kita butuh alat yang mungkin sekelas kayak produksi besar gitu ya, kayak mesin. Nah, tapi kalau teknik fusing itu kita bisa lakukan sendiri di rumah dengan pakai setrikaan. Jadi nggak harus kalian udah punya alatnya, beli alat yang besar atau mesin gitu, enggak, tapi kita bisa pakai dengan bahan-bahan yang ada di rumah, kayak setrika itu bisa untuk teknik fusing, terus bisa juga pakai kain bekas. Jadi nanti kantong plastiknya itu dipotong-potong, terus apa ya, saya ditaruh di atas kain, terus kainnya ditutup, terus nanti disetrika. Nah, itu tuh jadi menyatu gitu plastiknya. Kalian bisa gabungin banyak banget warna-warni plastik, kayak misalnya tadi di foto tuh ada plastik warna pink, terus ada plastik warna hijau dicampur putih, yang nantinya itu hasilnya adalah plastik sheet, atau kayak kalau di luar negeri itu disebutnya textile plastik. Nah, textile plastik ini bisa digunakan untuk berbagai macam produk yang biasanya menggunakan tekstil atau kain, kayak misalnya dompet, terus tas, atau kayak gantungan kunci gini, atau apapun lah yang menggunakan material lembaran, itu bisa banget pakai hasil dari daur ulang kantong plastik dengan teknik fusing ini. Terus ada lagi nih sampah apa lagi ya? Oh, ada sampah kain perca. Sampah kain perca tuh ada teknik apa ya yang bisa digunakan untuk menjadikan produk? Kayak misalnya ada teknik quilting, teknik patchwork, seperti yang di foto ini tuh bikin postcard atau kartu pos dari kain perca itu bisa juga. Jadi kalau misalnya kita udah bisa mengetahui karakteristik dan material sampahnya, kita juga bisa jadi tahu nih gimana cara mengolahnya menjadi produk. Terus ada nih yang lebih advance adalah daur ulang sampah makanan dengan bakteri. Namanya tuh bioplastik kalau nggak salah. Jadi dia tuh seakan-akan plastik tapi dari bio atau dari material biologis kayak sama makanan yang direkatkan dengan bakteri gitu. Kalau yang di foto ini dia itu namanya food leather. Jadi food leather itu adalah seakan-akan kulit, kayak kulit untuk tas dan lain sebagainya, tapi pakai residu dari sampah makanan yang dikaitkan dengan bakteri gitu. Kalau yang di foto ini tuh kalau nggak salah mereknya food leather dari Rotterdam kalau nggak salah. Kalian searching aja di internet tuh banyak banget sekarang yang udah mengembangkan food leather, tapi ini memang perlu kayak pengetahuan dari apa ya istilahnya bidang lain ya, kayak kimia gitu, untuk gimana sih caranya bakteri-bakteri ini tuh bisa menyatukan si sampah-sampah itu tadi menjadi lembaran apa namanya bioplastik gitu. Ada yang dari sampah makanan, terus dengan bakteri, ada juga yang pakai alga, alga yang di laut itu loh yang jadi agar-agar. Nah, itu dia juga bisa menghasilkan bioplastik. Tapi caranya nanti beda lagi gitu. Terus sama ada juga yang namanya teknik fabrikasi biomaterial, yaitu kayak bikin material yang kayak udah ada tapi seakan-akan ya, namanya juga fabrikasi, tapi dari daur ulang sampah. Kalau yang di foto ini dari daur ulang sampah cangkang telur, ini punya Home Lab namanya. Jadi dia membuat furniture, terus juga apa ya, kontainer-kontainer yang biasanya mungkin materialnya dari plastik atau dari clay atau dari tanah liat, tapi ini dia pakai adonan cangkang telur. Jadi banyak banget ya jenis produk daur ulang dari sampah, dan nggak cuma gitu-gitu aja tuh produknya, nggak cuma sampahnya bentuknya kayak apa terus langsung dijadiin produk tuh enggak, tapi juga bisa berganti bentuk, terus bisa jadi desain yang baru, itu bisa banget dari sampah. Tuh, setelah kita tahu ya tadi macam-macam sampah tuh ada apa aja. Nah, terus sebelum kita mendaur ulang tuh sebenarnya ada tips-tips yang udah kita coba dari dulu dan kita rangkum menjadi 4. Yang pertama adalah pakai produk hasil daur ulang sebelum membeli produk baru. Contoh, tatakan gelas dan case HP dari sampah tutup botol, menggunakan stok furniture dari furniture kayu tua sisa pembangunan untuk memakai komoditas produk daur ulang. Jadi sebelum kita mendaur ulang tuh kita kayak tahu dulu kita bisa nggak sih ganti produk-produk yang mau kita beli, itu ada nggak sih versi
hasil daur ulangnya gitu. Karena kalau misalnya kita tahu, kita aware terus kayak tertanam, oh habis ini kalau aku mau beli produk, cari dulu deh ada nggak yang versi ramah lingkungannya, versi sudah ulang material dari yang kita mau beli gitu sih. Kayak kalau misalnya case HP kan ya udah ya, kayak intinya fungsinya adalah melindungi HP. Sebenarnya ternyata ada loh case HP dari sampah tutup botol. Jadi kayak kalau misalnya misal udah mau ganti lagi nih case-nya, ya udah si case ini bisa aku daur ulang, karena kan itu juga hasil dari daur ulang kan tuh. Terus gaya hidup minimalis, mengurangi produksi sampah pribadi. Kalau misalnya kita bisa nggak mendaur ulang, kan kita pasti nggak mau mendaur ulang kan. Kita tuh mendaur ulang karena kita tuh menghasilkan sampah gitu loh. Kalau misalnya makin dikit sampah yang kita hasilkan, kita makin dikit juga barang yang perlu kita daur ulang gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa nggak punya atau minim sampah, itu kan lebih bagus lagi, karena sebenarnya daur ulang juga nggak selalu bakal berhasil kan, kayak mungkin itu kayak tiba-tiba ada lem atau apa gitu. Jadi kalau misalnya kita hidup minimalis, kayak mindful dalam berkonsumsi, kita kayak bisa mengontrol apa aja sih barang yang kita hasilkan sampahnya. Kalau misalnya emang itu nggak bisa terdaur ulang, ya udah kita mending nggak usah beli deh itu. Kayak misalnya styrofoam kan susah ya, atau kayak misal kain, kalau misalnya kita punya banyak baju kan, baju itu susah banget didaur ulang, malah kadang nggak bisa, kayak cari bank sampah tuh susah yang mau nerima kain gitu. Jadi kita bakal mikir, oh beli baju tuh nggak usah banyak-banyak deh, takutnya cuma dipakai bentar terus bingung harus gimana karena nggak ada yang menerima sampah gitu. Kemudian menghindari produk yang bisa atau sulit didaur ulang kayak styrofoam. Kalau misalnya itu nggak cuma beli produknya aja, tapi produk yang membawa packaging yang bisa daur ulang gitu sih. Karena kalau misalnya beli produk kan, kalau misalnya kita beli produknya jauh kan, tetap bakalan ada yang datang bersama yang mau kita beli kan. Kayak tiba-tiba datang bubble wrap gede banget, tebel, atau kayak selotip plastik yang full seluruh permukaan kardus gitu sih. Jadi itu ada hubungannya sama nomor 2 juga. Jadi kalau misalnya kita bisa pilih brand apa yang kalau misalnya shipping tuh tetap paketnya tuh ramah lingkungan, mending kita pilih yang itu sih. Karena ya itu, kalau misalnya kita dapat tiba-tiba beberapa banyak banget, kan kita juga nggak mungkin kayak buka selotipnya satu-satu pelan-pelan sih. Mungkin kalau misalnya cuma beli sedikit, tapi kan nggak tahu kita beli berapa paket kan yang datang dengan si sampah-sampah ini gitu. Kemudian yang keempat, memperpanjang masa guna produk. Contohnya kain yang bisa daur ulang, pakaian yang bisa diperbaiki, nggak langsung dibuang gitu. Kayak misal tiba-tiba bolong, ya udah kayak bawa aja ke penjahit, nggak harus kayak dibuang ganti baru gitu. Atau kayak misal kekecilan kan nggak harus dibuang, ya bisa kayak didonasikan atau kasih ke sepupu atau adik gitu. Jadi sebenarnya memperpanjang masa guna produk itu penting banget sebelum mendaur ulang. Jadi sebenarnya daur ulang tuh langkah terakhir kalau udah nggak bisa dipakai, udah nggak bisa dibenerin, nggak bisa dikasih ke orang, atau kayak nggak bisa dialih fungsikan atau di upcycle gitu, baru daur ulang. Kalau misalnya udah benar-benar terakhir banget, kayak udah nggak tahu mau dibuang kemana, emang daur ulang tuh sebuah solusi. Cuma itu bukan satu-satunya solusi. Karena sebenarnya kalau misalnya daur ulang kan, ya itu tadi kayak bisa aja nggak berhasil gitu. Jadi sebelum kita mendaur ulang, sebenarnya ada banyak cara ramah lingkungan yang bisa avoid sampah itu menjadi sampah yang didaur ulang, tergantung jenis sampah. Terus manfaat daur ulang tuh apa aja sih? Kayak emang kenapa? Apakah itu sepenting itu? Dan ternyata menurut kita sih ya penting banget ya. Selain sebelum mendaur ulang, ternyata mendaur ulang tuh juga nggak yang useless atau kayak nggak ngaruh tuh enggak. Karena yang pertama, tumpukan sampah di TPA tuh kalau di Jogja tuh udah super menumpuk sampai kayak udah nggak usah dibuang di TPA lagi. Sekarang tuh kadang kalau penuh kita kayak buang di pinggir jalan, kayak di ring road, atau kayak ditumpukan deket sungai mana gitu sih. Jadi kalau misalnya mendaur ulang tuh udah pasti sangat mengurangi tumpukan sampah di TPA. Apalagi semua orang lakuin ya, pasti kayak TPA tuh tiba-tiba jadi sepi gitu sih menurutku. Semoga terjadi ya guys. Kedua, lebih mindful dalam konsumsi. Kalau misalnya kita lebih mindful dalam konsumsi tuh, selain kita bakal hemat duit, juga nggak menghasilkan banyak sampah. Nah itu sangat bermanfaat juga untuk lingkungan, karena semakin kita banyak konsumsi yang kayak nggak pakai pikir panjang, itu pasti banyak sampahnya juga. Mulai dari kita membayar, tiba-tiba keluar nota kan juga sampah kan, yang nggak bisa didaur ulang, karena kertas nota tuh bahannya itu bukan kertas aja gitu. Jadi ya sebenarnya kita makin banyak konsumsi, makin banyak sampah yang juga susah didaur ulang.
kemudian mencegah sampah mencemari lingkungan. Udah pasti ya, kalau misalnya kita nggak mendaur ulang, kita nggak tahu sampah kita tuh dibuangnya tuh kemana endingnya. Kayak kalau misalnya TPA penuh, kayak taruh di mana nih, bisa aja ada orang kayak naruh di sungai langsung, kayak ke bawah ke laut gitu sih. Jadi kalau misalnya kita tuh, kalau bisa sampah itu tuh stay di darat dan kayak diolah terus gitu, nggak tiba-tiba diem doang atau kayak malah ke bawah ke laut. Kemudian meningkatkan kreativitas. Kalau misalnya kita mendaur ulang kan kita harus mikir ya, kayak ini diapain nih, kayak harus coba-coba, terus kayak kita bisa berkreasi. Sebenarnya kita misalnya mau bikin dompet dari plastik tuh kita kayak mikir, kayaknya warna ini tuh bagus deh kalau dicampurin sama warna ini. Jadi kayak secara tidak langsung kita juga belajar untuk meningkatkan kreativitas. Jadi nggak cuma lingkungan doang yang diselamatkan, tapi kita juga ada yang punya skill yang baru juga. Terus terakhir, turut memberikan kontribusi dan solusi terhadap permasalahan lingkungan. Sebenarnya kita tuh kadang bingung ya, kayak, aduh lingkungan tercemar, kita harus ngapain nih, kayak nggak ngaruh gitu. Padahal kan nggak banget ya, kayak kita tuh sangat ngaruh banget kalau kita daur ulang, kalau kita main dalam konsumsi, kalau kita mengupcycle produk gitu sih. Karena kalau misalnya kita satu orang kayak gitu tuh bisa mengajak orang lain juga, daripada kita udah yaudah nggak usah ngapain gitu. Jadi kayak berhenti di kita gitu loh. Kalau misalnya di Verter sih kita selalu nganggapnya satu, bisa kayak kita nggak minta 1% pun itu tuh bakal ngaruh banget, daripada kita kayak aduh udah nggak apa cuma 1% doang tuh, enggak. Karena kan dia itu juga lama kan hilangnya, kayak berat 100 tahun gitu sih. Jadi sekecil apapun daur ulang pun juga itu udah bagus banget untuk mengurangi sampah kita. Terus tadi yang kita udah sebutin tadi kan ada banyak banget ya berbagai macam produk daur ulang yang tadi udah aku sebutin. Nah, gimana sih tipsnya kalau misalnya kalian atau siapapun mau buat produk dari bahan daur ulang atau dari bahan sampah? Yang utama adalah tetap memperhatikan kebermanfaatan atau fungsi produk daur ulang yang kita buat. Kayak jangan sampai kan kita buat produk nih niatnya untuk mengurangi sampah, tapi karena produknya itu nggak dengan matang-matang, terus nggak dibuat dengan baik, malah menyumbang sampah lain ke lingkungan. Jadi menggunakan membuat produk walaupun itu tuh udah pakai material ramah lingkungan tuh nggak semata-mata berhenti di situ ya, tapi kita tetap juga memperhatikan gimana nanti produknya kita desain, terus manfaatnya itu apa, bisa dijual atau enggak, apakah bisa dimanfaatkan sama masyarakat atau enggak, dan juga gimana sih kualitas produknya itu nanti. Jadi material ramah lingkungan itu bukan satu-satunya hal yang harus kita perhatikan, tapi tetap kita juga memperhatikan aspek-aspek lainnya dalam pembuatan produk, seperti kalau kita membuat produk biasa yang mungkin nggak memikirkan lingkungan, tapi ini bedanya cuma ditambahin aja, kita memikirkan aspek lingkungan gitu. Jadi sisanya tuh tetap sama seperti kalau kita mau buat produk pada umumnya gitu. Apalagi apa namanya, kadang kan kalau misalnya produknya kayak kurang bermanfaat atau ternyata nggak disukai orang gitu kan, jadi numpuk juga kan, nanti akhirnya jadi sampah. Jadi baiknya buat kita tuh pikirin matang-matang nih tentang si produk daur ulang itu, jangan sampai niatnya ngurangin sampah malah jadinya di akhir kalau menyumbang sampah gitu. Terus selain dari materialnya, kita juga harus perhatiin di limbahnya, terus gimana caranya kita bikin produk itu, siapa yang kita apa ya istilahnya ajak kerjasama untuk bikin produk itu, gimana cara kita bikinnya, karena ramah lingkungan tuh nggak cuma selesai kalau kamu pakai material ramah lingkungan, tapi bisa aja kalau misalnya nggak memperhatikan yang lain-lainnya jadi juga nggak ramah lingkungan. Kayak tadi misalnya pakai material ramah lingkungan tapi ngambil materialnya jauh banget yang nyampe karbon emisinya itu gede banget, itu kan jadinya sama aja. Atau pakai material ramah lingkungan tapi residu dari produknya atau sampah atau limbah dari daur ulangnya tadi itu nggak dipikirin, itu kan sama aja juga jadinya nggak ramah lingkungan. Jadi ramah lingkungan itu sebenarnya nggak cuma dari material aja, tapi dari keseluruhan dari produk atau proses yang kita buat gitu. Nah terus ini contohnya nih, jadi di Verter itu pernah kita kolaborasi sama mahasiswa dari Desain Produk ISI Jogja untuk membuat dan mengembangkan produk dispenser Gamtek berbahan daur ulang limbah sekam padi. Jadi ini namanya Safira, dia itu lagi skripsi ya, maksudnya kayak tugas akhir gitulah intinya. Nah, karena Safira ini tahu di Verter itu kita pakai produk yang tadi kita udah ceritain atau selotip kertas untuk packing, kan selotip kertas itu harus dikasih air ya supaya dia nempel. Nah, Safira ini punya ide gimana kalau dia mendesain produk yang bisa memudahkan Verter untuk
mengapply akhirnya di selotip kertas itu supaya nggak pakai tangan atau jadi yang nggak berantakan dan lain sebagainya, dan lebih cepat juga digunakan ketika packing. Nah, Safira itu mendesain produk dispenser gum tape atau wadah atau dispenser untuk kita tuh naruh si gum tape-nya itu di dalam, terus kalau misalnya kita mau ambil ya udah tinggal kita tarik gitu, tapi udah termasuk ada airnya. Jadi ya kayak misalnya kalau kita pakai selotip plastik kan itu ada dispensernya juga kan yang untuk apa motong-motong selotipnya, tapi ini tuh versi selotip kertas gitu. Tapi selain dia tuh memperhatikan kayak kegunaan produknya, terus permasalahan yang dialami penggunanya tuh apa, dia juga memperhatikan bahan yang digunakan untuk membuat produknya. Jadi kalau misalnya dia bikin dispenser gum tape tapi pakai bahan dasar plastik kan sama aja tuh, nggak jadi produk ramah lingkungan dong. Tapi dia pakai limbah sekam padi untuk mengganti si material plastik keras ini supaya tetap ramah lingkungan. Jadi ini contoh yang bagus banget sih, di mana mahasiswa atau pembuat produk atau desainer produk itu tuh nggak cuman greenwashing ya istilahnya, kayak asal ngambil konsep ramah lingkungan aja, tapi benar-benar dipikirin semua aspeknya itu gimana sih caranya biar supaya berhasil untuk ramah lingkungan. Mungkin kalian bisa kepoin tadi kayaknya di deskripsinya di Google gitu, bisa search aja kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang produknya Safira atau mungkin produk-produk lainnya tentang ramah lingkungan. Itu banyak banget dari apa istilahnya kayak riset-riset atau jurnal-jurnal yang ada di internet. Tuh, nah terakhir kesimpulannya adalah desain yang mendukung circularity itu berusaha mengurangi limbah, tapi juga mendukung keberlangsungan ekosistem dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Sebagai produsen, kita bisa membuat produk dengan material ramah lingkungan, dan sebagai konsumen, kita juga bisa memilih untuk membeli produk yang lebih minim sampah. Jadi, ini tuh sebenarnya apa ya, kayak kerja sama bersama-sama ya, nggak cuma produsennya aja. Kita udah sebagai produsen udah susah-susah atau capek-capek atau pusing-pusing untuk membuat ini menjadi lebih ramah lingkungan, tapi ternyata konsumennya sebaliknya, konsumennya nggak peduli tentang ramah lingkungan, itu nggak bisa juga. Tapi sebaliknya kalau misalnya konsumennya udah pengen ramah lingkungan tapi produsennya nggak peduli, itu juga sama aja bakal jadi apa ya istilahnya kayak susah gitu untuk mendukung tentang circularity ini. Jadi kita harus sama-sama sebagai produsen, kita juga harus mengedukasi diri sendiri, tapi juga mengedukasi konsumen tentang kenapa sih harus membeli produk kita yang lebih ramah lingkungan dibanding produk-produk yang merusak lingkungan. Gitu. Terima kasih, sekian presentasinya. Apakah ada pertanyaan? Oke, wah menarik banget ya ini ceritanya ya. Oh ya, ngomong-ngomong tadi itu yang gum tape dispenser itu bulan lalu kan saya ke Jakarta untuk mendampingi mahasiswa menerima penghargaan Good Design itu dari Aliansi Desainer Produk Indonesia IDSA. Kebetulan mahasiswa kami ada satu yang menang nomini, dan salah satu peserta yang lain itu rupanya si karya gum tape ini. Nah, dan aku baru tahu ternyata itu adalah partnernya Verdir. Ternyata small world ya. Ya itu saya lihat karyanya, dipamerkan gitu di Jakarta Design Center gitu. Terus kebetulan temanya yang kemarin itu diangkat adalah produk-produk yang ready untuk diaplikasikan pada bisnis gitu loh, baik skala UKM maupun skala industri. Dan salah satu penerima penghargaan itu karya gum tape dispenser tersebut gitu. Ternyata partnernya adalah Verter. Oke. Berarti sampai sekarang masih dipakai ya itu ya? Kalau kemarin itu dia masih dalam tahap prototipe gitu, jadi dia belum menjual atau kayak belum bisa produksi gitu. Kita belum pakai sebenarnya, tapi kemarin kita udah nyobain si prototipenya itu. Oke, jadi masih baru tahapan prototipe ya? Oke. Ini aku jadi penasaran nih. Biasanya tuh kan kalau di unit usaha
itu kan kalau memang unit usaha tersebut aware dengan yang namanya product development, tentu ada riset-riset produk-produk terbaru apa yang akan dihasilkan di apa namanya usaha tersebut gitu. Nah ini yang aku salut nih ya, Verter tuh dengan berbagai macam pernak-pernik produk yang macam-macam kayak gitu tuh gimana caranya memanage R&D-nya? Apakah itu tuh apa ya polanya seperti di industri fashion yang setiap 3 bulan sekali ngeluarin produk baru, atau gimana cara menyeimbangkan antara kapan waktu produksi dan kapan waktunya meriset, karena riset sendiri kan takes time gitu ya, sehingga rasanya ketika R&D dijalankan kemudian harus produksi juga, itu apa nggak kejar-kejaran? Itu how to manage tuh, bisa diceritain nggak? Mungkin kan karena kan kita tahu juga ya yang tadi kata apa namanya mungkin takes time, terus apa ya istilahnya ribet juga dan kayak banyak yang harus dipikirin. Nah kalau di Verter itu tuh sistemnya kita kolaborasi, makanya jadi karena Verter tuh kan sebenarnya nggak memproduksi produk sendiri, tapi kita kolaborasi sama produsen lokal atau UMKM di sekitar yang memang spesialis nih di produk-produk masing-masing gitu ya. Jadi misalnya Verter punya ide atau kita udah ada apa ya istilahnya kayak kepikiran bisa nggak ya bikin ini segala macam. Nah kita kolaborasi sama produsen yang memang ahli di bidang itu, tapi mungkin kita komunikasikan gitu, kayak kita punya ide apa nih, bisa nggak kamu bantu realisasikan. Jadi mungkin jadinya kayak teamwork gitu ya, jadi nggak kerasa terlalu pusing atau gimana, karena kan kita sendiri tuh memang nggak ada background untuk bikin produknya, tapi kita punya idenya nih, jadi kita kerjasama sama orang yang memang bisa bikin produknya, dan mungkin sevisi misi juga, mereka juga aware tentang produk-produk yang ramah lingkungan, dan mereka seneng juga sih bisa apa ya istilahnya kayak kerjasama untuk bikin produk sama Verter. Itu sih mungkin karena kalau kita sebagai kayak UMKM gitu ya atau small business, mungkin kiat-kiatnya supaya itu tuh bisa berjalan lancar tuh kayak gitu sih, mementingkan kolaborasi itu. Karena kalau dikerjain semuanya sendiri pasti kan nggak tercapai ya. Mungkin kalau misalnya itu di perusahaan yang udah lebih besar atau kayak mungkin dia udah ada tim R&D-nya sendiri, produksinya sendiri dan lain sebagainya, itu mungkin lebih manageable ya. Tapi kita gimana sih caranya walaupun kita masih kecil atau small business itu tetap bisa lakuin, nah caranya dengan kolaborasi itu sih gitu. Terima kasih nih untuk tips bisnisnya. Oke, satu lagi boleh ya? Ini yang penasaran dosennya nih. Oke, ini nih setahu saya itu kan biasanya untuk produk-produk ramah lingkungan itu kan ada semacam certification-nya gitu yang diterbitkan oleh lembaga khusus gitu. Nah, ini bagaimana Verter meyakinkan para consumer loyal bahwa ini adalah produk ramah lingkungan yang apakah sudah disertifikasi ya? Ada sertifikasi ramah lingkungannya atau semacamnya gitu? Belum. Belum. Nah itu meyakinkannya itu seperti apa bahwa ini produk ramah lingkungan. Lalu berikutnya yang kedua, tadi kan saya lihat ada produk-produk kayak toiletries ya, produk-produk kebersihan kayak sabun dan lain-lain. Nah itu untuk apa namanya komponen-komponen yang dibuat itu menjadi produk tersebut, itu kan tentu yang kita pakai tuh biasanya harus ada izin BPOM. Nah itu apa ada pengalaman gitu kayak mulai disenggol-senggol sama BPOM atau gimana gitu menyikapi apa hal-hal tersebut gitu, atau mungkin ada pertanyaan dari consumer terkait legalitas BPOM-nya gitu. Gimana? Oh iya, kalau untuk certified tuh belum ada certified ya. Kalau customer tanya itu lumayan udah berapa kali juga kayak ini udah BPOM belum. Kalau misalnya kita tuh lebih ke karena kan kita bukan yang memproduksi ya. Jadi sebenarnya kita tuh caranya adalah selalu terbuka aja ke customer kayak ini tuh natural karena bahannya ini, terus kayak dikasih tahu list bahannya apa, terus dijelasin kalau ya sesuai dia tanyanya apa sih. Kalau misalnya BPOM jawab belum ada, emang belum ada. Kalau misalnya kita punya sekarang tuh
baru NIB kayak nomor izin usaha. Nah, kalau misalnya kayak sesuai ingredients naturalnya itu belum ada kayak sertifikasi atau BPOM belum ada. Tapi caranya kalau misalnya kita terbuka dengan ingredients, tuh customer bakal ya udah, oh oke, berarti natural nih, terus juga bisa mereka coba terus cocok. Berarti kan kadang ada ya orang yang kayak tahu ini tuh natural atau enggak dari dia cobain. Kalau misalnya cocok berarti natural bener, kalau enggak itu enggak. Jadi kalau misalnya dia cocok dan emang bener natural, jadi ya udah dia bakal beli lagi sih gitu. Jadi lebih ke kita terbuka aja isi produknya itu apa aja, ingredients-nya, terus kayak ya cara pakainya, cara simpennya gitu sih. Karena kan ada juga yang merasa kok cepet banget habis ya, ternyata salah cara nyimpennya gitu sih. Jadi kalau misalnya kita selalu terbuka untuk berdiskusi sama customer aja. Jadi sebenarnya bukannya mereka tuh mau komplain, tapi kayak mereka tuh belum tahu cara makainya, atau kayak oh ternyata itu emang baunya begini, kayak bau natural tuh gini gitu sih. Lebih ke terbuka aja. Oke, nah ini karena saya udah 2 kali nanya, maka berikutnya saya menunjuk siapa ya enaknya. Saya menunjuk Saudara Mudrik untuk mengajukan satu pertanyaan kepada kakak-kakak di Verter. Silakan, Mudrik. Izin bertanya, Oke. untuk produk ramah lingkungan itu memang harus istilahnya dipilih-pilih barang-barang atau produk-produk yang sekiranya bisa didaur ulang, atau memang harus produk-produk tertentu. Mungkin kalau yang tadi dibilang kan styrofoam itu tidak bisa didaur ulang. Apa memang hanya beberapa produk tertentu yang harus dihindari seperti itu? Oke, ini langsung dijawab aja Bu. Atau mau ditampung dulu? Langsung dijawab aja, boleh. Langsung dijawab aja. Sebenarnya kan ramah lingkungan itu ada banyak aspeknya ya, tapi kalau misalnya di Vertal itu biasanya misalnya dia itu produk habis, ya ramah lingkungan itu dari bahannya, kayak misalnya tadi body care atau alat produk kebersihan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya produk itu ada packagingnya, nah sampai packagingnya itu juga harus ramah lingkungan. Entah packagingnya itu dari bahan yang ramah lingkungan juga dan terurai atau misalnya tidak menghasilkan sampah, atau semisal pun memang dia itu tidak bisa terurai atau bukan bahan yang natural menghasilkan sampah, nah itu entah antara harus bisa dipakai ulang atau bisa didaur ulang. Jadi supaya ya gimana caranya supaya ini tuh maksimal, walaupun bisa menghasilkan sampah, tetap gimana ya caranya, solusinya itu apa untuk sampah itu, entah bisa didaur ulang, entah dia itu packaging yang bisa terurai gitu, atau dipakai ulang berkali-kali, jadi bukan sekali pakai buang. Terus kenapa tadi kayak misalnya produk packaging kayak styrofoam dan lain sebagainya itu maksudnya tidak ramah lingkungan, karena sampai sekarang itu styrofoam itu masih susah sekali untuk didaur ulang. Beberapa kali tuh bisa sih bank sampah yang di Jogja itu menerima styrofoam, tapi itu jarang banget ada yang bisa. Jadi jarang banget bank sampah yang bisa menerima styrofoam karena daur ulangnya itu memang masih susah. Nah, kalau gitu kan memang otomatis jadi kurang ramah lingkungan ya produknya, karena menghasilkan sampah, tapi sampahnya ini nggak ada solusi juga nih, didaur ulang juga susah. Jadi memang kalau bisa, kalau misalnya kita itu mau mengklaim atau apa ya istilahnya membranding produk kita itu ramah lingkungan, kalau bisa ya semua aspeknya ramah lingkungan, atau misal pun kita terpaksa untuk pakai bahan yang bukan bahan natural dan menghasilkan sampah, ya kalau bisa ada solusi nih untuk sampah itu, apakah didaur ulang, apakah dipakai ulang, apakah sampahnya ini nanti bisa diapain nih, jangan sampai nggak bisa diapa-apain atau nggak ada solusinya dan jadi sampah, karena jatuhnya ya jadi memang bukan produk ramah lingkungan gitu. Apalagi kan sekarang kayak customer atau konsumen itu kan udah pinter-pinter semua ya, kalau misalnya kita itu mengklaim itu produk kita adalah produk ramah lingkungan, tapi ternyata kita tuh menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan atau tidak bisa didaur ulang, customer tuh pasti tahu, karena mereka juga customer yang peduli tentang lingkungan itu pasti melakukan riset dulu sebelum membeli produk ramah lingkungan. Nah, kalau misalnya ketahuan nih ternyata kita itu pakai bahan yang nggak
ramah lingkungan, padahal kita ngakunya kita jual produk ramah lingkungan, itu juga ya berdampak juga bagi bisnis kita gitu kan. Jadi kayak kehilangan trust dari customer. Jadi itu sih kenapa harus banget untuk ya menjaga trust dengan apa yang kita bilang ya benar-benar apa yang kita lakuin gitu. Kalau bisa memang 100% ramah lingkungan. Misal pun memang kita menghasilkan sampah ya yang bisa didaur ulang. Tapi kalau misalnya kayak contohnya tadi styrofoam itu memang agak masih susah didaur ulangnya. Jadi ya kita menghindari sih produk-produk yang atau bahan-bahan yang masih susah untuk didaur ulang karena alternatifnya itu banyak banget kok untuk pengganti dari si styrofoam itu. Masih banyak bahan-bahan lain atau produk-produk packaging lain yang sekarang itu ramah lingkungan. Jadi nggak ada alasan untuk kayak aduh nggak bisa nih nggak pakai styrofoam atau aduh nggak bisa nih pakai bahan A walaupun dia sangat tidak ramah lingkungan. Itu sekarang udah sangat mudah sih kalau kita mau switch. Itu mungkin jawabannya. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, siapa ya enaknya yang nanya? Haikal deh. Silakan Haikal. Halo? Udah ngilang mungkin ya? Gimana Afan? Afan mau nanya? Oke, silakan Afan kalau. Permisi Kak, untuk produk-produk yang sering kayak kadang sampai banyak orang nggak ini apa? Kayak kan di situ kan banyak barang-barang yang didaur ulang nih. Nah, produk-produk yang paling sering didapatin itu produk apa Kak? Kayak mungkin dari berbahan kain atau apa Kak? Kalau boleh tahu. Kalau yang paling sering didaur ulang kalau waktu drop point di sini itu yang pasti plastik. Itu paling banyak banget sih kayak botol, terus misal galon sekali pakai itu sering banget. Terus yang kedua, ya kan? Terus yang paling sedikit mungkin kaca sih. Sebenarnya kain tuh banyak yang mau daur ulang, cuman kain tuh dibatasin 1 kilo aja satu orang. Jadi kalau lebih dari itu kena cas. Jadi kalau misalnya kain tuh emang agak susah ya, karena dibagi juga kain yang jadi gombal, yang udah nggak bisa kepake, atau sama kain yang masih layak pakai. Jadi kalau yang terbanyak dan sebenarnya ya lumayan paling gampang sih itu botol plastik, terus kayak bubble wrap itu juga banyak. Terus yang kedua baru kertas kayak kardus, sama yang terakhir kaca. Kalau misalnya kayak besi itu sebenarnya ada besi, terus kayak minyak jelantah itu juga ada tapi sedikit. Jadi kalau disimpulin sebenarnya yang didaur ulang tuh yang paling banyak pertama tuh dari konsumsi karena kayak ya minuman kan, terus yang kedua baru dari paket, baru yang terakhir lain-lain gitu. Baik Kak, kalau kaca itu produknya apa Kak kalau didaur ulang Kak? Sebenarnya kaca tuh bisa dihancurin lagi tuh jadi kaca baru sih, tapi itu pakai mesin pabrik ya, maksudnya nggak kayak pakai tangan gitu nggak. Jadi kalau misalnya secara mandiri gitu belum bisa, tapi kalau kain itu kalau kaca tuh bisa dihancurin terus jadi kaca baru lagi. Atau mungkin kalau serpihan tuh sebenarnya mungkin bisa jadi satu ya, pakai yang kayak lem kaca gitu, cuma itu ada pengrajinnya juga. Itu untuk jenis semua kaca ya Kak? Atau ada beberapa kaca yang tertentu Kak yang tidak bisa diolah Kak? Kalau kaca sih gitu-gitu aja sih. Kalau kaca bisa semua. Bisa semua kaca. Sebenarnya kaca tuh jarang karena kan memang kayak produk kaca tuh kenapa sih orang buang karena pecah kan. Kalau misalnya belum pecah tuh biasanya barang-barang dari kaca tuh pasti pakai ulang terus. Biasanya ya itu kalau misalnya yang didaur ulang tuh karena memang udah nggak bisa dipakai. Dan kalau di sini sih daur ulangnya juga masih di pabrik ya kalau untuk kaca itu. Kalau yang untuk mungkin kayak kita coba sendiri di rumah atau rumahan kita masih belum nemu sih kalau yang kaca itu caranya gimana. Mungkin kalau kamu punya ide bisa banget di apa ya istilahnya kayak coba-coba tuh yang kaca karena masih jarang juga sih yang mendaur ulang. Kebanyakan kalau di sini yaitu tadi kayak kata Kak Tiffany itu yang paling banyak daur ulang tuh yang mungkin gampang juga ya cara daur ulangnya itu plastik seperti botol atau plastik-plastik lain sama kardus kertas.
Baik Kak, makasih. Sama-sama. Ini saya beri kesempatan nih, mungkin ada yang penasaran dan ingin mengajukan pertanyaan. Nah, ini mungkin panitia kecilnya nih, gantian nih. Saya akan tunjuk. Siapa ya? Seva. Silakan Seva untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin apa ya? Ini saya sama teman-teman kan ada kayak apa ya? Ya proyek kecil-kecilan lah. Itu yang apa? Daur ulang limbah debu. Nah, kalau itu kan nanti campurannya misal pakai lem, itu masih bisa dibilang ramah lingkungan atau enggak ya, Pak? Ramah lingkungan sih. Jadi sebenarnya kan itu kalau nggak pakai lem bakal jadi sampah kan. Jadi mending pakai lem tapi nggak jadi sampah sih gitu. Bisa dianggap ramah lingkungan. Mau bikin apa? Mau bikin produk-produk sih. Cuma masih percobaan gitu, masih nyari lem yang benar-benar kuat. Mungkin ini sih kayak biasanya tuh di internet kan ada jurnal-jurnal gitu ya. Kalau misalnya orang bikin tadi itu kan namanya kayak fabrikasi material kan, bikin material pakai seakan-akan tapi pakai alternatif bahan gitu ya. Bisa coba cari tahu tuh biasanya mereka itu pakai lemnya tuh berapa persen gitu supaya nggak terlalu kayak toksik banget, atau yang mungkin kamu juga bisa trial error nih kalau misalnya lemnya 20%, 20%, 10% tuh yang mana yang mungkin nggak terlalu banyak dipakainya tapi juga kalau misalnya mau lihat-lihat yang tadi kayak aku presentasiin itu tuh namanya home lab, tapi dia pakainya bukan tebu tapi cangkang telur. Nah itu mungkin kamu bisa tahu di mereka, siapa tahu bisa nemu juga, atau ya lihat-lihat preseden produk-produk sejenis sih. Oke, makasih Kak. Ya, semangat ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi nggak nih? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, bisa kita tutup acara kuliah tamu sore hari ini. Nah, ini kalau bisa saya simpulkan, itu ternyata ada banyak sekali metode untuk bisa menciptakan atau melahirkan produk-produk berbasis ramah lingkungan gitu ya. Nah, kemudian aspek-aspek yang bisa kita kembangkan terkait produk ramah lingkungan itu ada banyak gitu, sehingga tidak bisa kita dengan serta-merta gitu menyatakan sebuah produk itu ramah lingkungan atau tidak hanya dari satu atau dua aspek saja, karena banyak sekali yang pengaruhnya, misalnya seperti dari aspek packagingnya atau kemudian dari aspek purna gunanya seperti apa gitu, setelah habis masa pakainya itu pengelolaannya seperti apa gitu. Nah, yang menjadi hal yang menarik di sini adalah ternyata styrofoam sendiri sebagai salah satu produk kemasan yang sulit gitu, kita ketahui